Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua tentunya. Dan insya Allah kita tetap selalu dalam eh, naungan apa namanya yang selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah tentunya. Oke. Selamat datang buat teman-teman semuanya pada Zoom meeting malam hari ini ya. Ini acara rutin yang insya Allah Citren Indonesia dan Citren Academy akan terus selalu membuat training-training secara online ya, edukasi secara online, dan insya Allah juga ke depannya kita akan memberikan edukasi secara offline juga seperti itu ya, nggak cuma sebatas lewat online saja. Nah, tentunya teman-teman yang hadir pada malam hari ini itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Karena apa? Ya, untuk di sini kalau boleh saya katakan ya, di sini teman-teman itu bukan hanya sebatas penjual saja, tidak ya. Tapi kalau boleh saya katakan juga sebagai pembangun jaringan ya, network builder. Nah, kalau boleh saya katakan juga ya, untuk memiliki bisnis yang besar, ya, untuk memiliki bisnis yang besar, tentunya dibangun dengan sikap dan teknik yang benar seperti itu. Jadi untuk memiliki bisnis yang skala besar ya, tentunya dibangun dengan terutama adalah dengan sikap dan teknik yang benar. Kalau apa namanya, katakan kalau sikapnya nggak benar ya, tentunya hasilnya pun akan sia-sia juga seperti itu ya. Karena apa? Ada 3 poin kalau Anda ingin memiliki usaha yang besar, ya usaha yang besar itu ada 3 poin. Yang pertama adalah sikap, yang pertama. Terus yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan. Terus yang ketiga adalah effort atau usaha. Mungkin teman-teman menghadiri pertemuan sudah, ya. Terus ikut acara seminar sudah, ikut acara training sudah, ya. Tapi teman-teman nggak bekerja, ya. Ini pun juga belum ya, bisa dinamakan secara eh, memiliki sikap yang benar belum, ya. Karena apa ya? Itu tadi sikapnya ini sikapnya belum benar. Nah, mungkin juga sama ya, teman-teman setiap harinya tuh kerja terus gitu kan, ibaratnya presentasi terus gitu. Tapi untuk sikap dalam belajarnya kurang, ya ini pun juga belum belum bisa secara maksimal. Jadi ketiganya pun juga harus apa namanya, terus sikap yang benar itu ya belajar iya, bekerja juga iya. Jadi semuanya itu terus berkesinambungan. Nah, karena apa ya? 80% ya usaha ini dibangun oleh sikap. 80% dan 20%-nya adalah teknik saja. Seperti itu. Oke. Nah, itulah pentingnya sikap dalam membangun sebuah bisnis, yaitu bisnis network marketing. Karena apa? Bisnis network marketing itu kan ketemunya kan dengan manusia, ya nggak? Nah, seperti itu, memanusiakan manusia. Oke, tapi saya tidak membahas tentang itu ya, bagaimana kita teknik dengan sikap kita terhadap manusia, bukan, tapi sikap kita kepada bisnis kita, seperti itu. Oke, saya boleh share, oh, maaf, saya belum buka ini. Oke, saya buka dulu materinya, tadi laptopnya sempat mati tadi. Bentar ya. Tadi di awal sudah dibahas tentang eh, materi membimbing ya Om ya. Oh, membangun pelanggan. Oh iya, membimbing ternyata sesi Sabtu depan. Ini oleh Coach Imam Isnaini ya.
beliau juga tidak hanya sebatas memberikan teori saja, tapi beliau pun juga sebagai pelakunya. Jadi kalau di luaran sana ya, sang juara itu dia memiliki pelatih, tapi pelatihnya nggak pernah juara. Nah, uniknya usaha ini, pelatih-pelatih teman-teman semua itu sudah membuktikan dulu gitu loh. Jadi nggak cuma sebatas dia membicarakan teori itu enggak ya. Seperti itu uniknya kita menjalankan usaha di Citren. Oke, nah ini pada malam hari ini kami dipercaya oleh Citren Academy untuk memberikan sebuah materi yaitu bagaimana kita membangun sebuah sikap ya. Sikap maksud di sini sikap yang bagaimana ya. Nah, ini ada 4P, tadi juga di depan sudah disampaikan ya, ada 4P, yaitu bangun sikap, bangun jaringan, bangun pelanggan, dan bimbing. Ya, tadi Mas Imam masuk di materi yang bangun pelanggan, ya Om ya. Nah, di sini saya mendapat amanah oleh di Trend Academy yaitu menyampaikan sebuah materi tentang membangun sikap. Nah, sikap atau attitude, etika, ya. Sikap adalah yang menentukan, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, menentukan 80% keberhasilan dalam membangun usaha ini. Itu sangat bisnis kita pun akan baik. Sikap kita positif, bisnis kita akan positif. Begitu sebaliknya, ketika kita negatif, ya tentunya bisnis kita akan negatif pula seperti itu. Ketika sikap kita nggak baik ya, pastinya bisnis kita pun juga akan nggak baik seperti itu. Nah, membangun sikap ya, membangun sikap itu meliputi ada satu, ada impian ya, ada edifikasi dan teachable ya, terus ada buku positif, video motivasi dan pertemuan ya. Terus yang keempat ada afirmasi. Nah, ini kita akan kupas bahas satu-satu ya. Impian, perlunya mempunyai impian. Jadi impian itu beda dengan yang namanya eh, keinginan ya. Jadi kalau impian itu ya, ini ada menetapkan tujuan atau jangka pendek dan jangka panjang. Jadi impian itu ada jangka pendeknya juga ada ya. Jadi sesuatu yang memang harus diwujudkan itu dalam jangka terdekat itu apa ya. Terus kemudian jangka panjangnya apa ya. Terus mengetahui prioritas ya. Terus kemudian menggunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Tujuan adalah mimpi yang diwujudkan. Nah, itu perlunya mempunyai impian. Impian hidup, ya. Impian berbeda dengan keinginan tadi ya. Impian itu berbeda dengan yang namanya keinginan. Jadi kalau impian itu ya memang harus benar-benar terwujud gitu loh. Jadi kalau sampai nggak terwujud ya, ya bisa gulung kumeng. Ya. Kalau istilah orang Jawa itu seperti itu ya. Bisa sedih gitu ya, bisa wah, meronta-ronta. Seperti itu kalau impian, beda dengan keinginan. Kalau keinginan kadang tuh nggak sampai pun juga nggak masalah kan seperti itu. Nah itu itu kekuatan dari sebuah impian. Jadi impian dan keinginan itu sangat sangat berbeda. Impian mempunyai kekuatan yang mendalam, melibatkan gelombang emosi dan memberikan tambahan energi. Keinginan sangat rentan terhadap problem ya, jadi kayak ada problem sedikit ya kan cuma sebatas keinginan. Jadi eh, ketika tadi ya ada problem sedikit ya dia terus lemah ya toh, terus lemas seperti itu. Beda ketika keinginan, dia keinginan emosionalnya itu wah, tinggi banget dan ini memang harus harus benar-benar terwujud seperti itu. Nah, impian memberikan kekuatan pada Anda sehingga proses perwujudannya terasa lebih lebih ringan. Jadi kamunya juga big dream ya. Ada impian memang yang harus benar-benar diwujudkan. Nah, di sini ada statistik impian. 60% manusia mempunyai impian yang samar-samar ya.
sama dengan hidup dengan gaya hidup orang rata-rata. Jadi biasa wae seperti itu. Nah, terus ada 27% manusia tidak mempunyai impian sama sekali. Nah, ini sistematiknya ya. Sama dengan dihidup di bawah garis kemiskinan. Ya, dan 10% manusia mempunyai impian yang hanya dalam pikiran mereka. Penghasilannya 3 kali lebih dari penghasilan orang rata-rata. Dan 3%-nya manusia mempunyai impian yang jelas, terperinci, dan divisualisasikan. Nah, ini sama halnya dengan hidup hidup sangat sukses. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, kira-kira ini masuk dalam kategori yang mana ya? Apakah orang-orang yang 60% atau yang 27%-nya yang manusia tidak mempunyai impian sama sekali, atau 10%, atau yang 3%? Ini kalau saya melihat teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini rata-rata masuk dalam kategori yang menuju ke 3%. Iya, insya Allah yang memiliki impian-impian yang jelas, terperinci, dan selalu divisualisasikan. Dan insya Allah teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini menjadi manusia yang hidup sangat sukses ya, sangat jaya, tentunya sukses dunia akhirat seperti itu. Oke. Terus berikutnya apa ini? Nah, apa impian Anda ya? Kira-kira impian Anda itu apa ya? Apakah membangun rumah ya, atau mungkin berlibur ke luar negeri, atau kebebasan finansial ya, terus bisa membayar hutang, terus membantu sesama ya, mau bakti sosial gitu, mau pengen sedekah gitu, nah itu. Atau mungkin impian Anda menunaikan ibadah umroh dan haji bersama keluarga ya, atau mungkin liburan ke luar negeri bersama keluarga ya. Terus atau mungkin mempunyai impian membeli mobil mewah, yang mungkin sekarang sudah punya mobil tapi pengen mobil yang lebih bagus lagi. Nah, atau mempunyai usaha sendiri ya, yang saat ini sudah punya, ya mungkin pengen punya usaha tambahan lagi ya. Terus menyekolahkan anak di tempat terbaik. Jadi apa kira-kira impian Anda gitu. Nah, temukan impian Anda. Impian manusia biasanya berkaitan erat dengan orang-orang yang dicintainya, ya, bisa keluarga, ya, anak, istri, ya. Kalau yang teman-teman di sini apa namanya ibu-ibu ya, bisa suami, ya. Terus jangan jadikan materi sebagai tujuan, namun gunakan sebagai sarana untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Jadi seperti itu ya. Jangan dijadikan materi ini sebagai tujuan akhir ya, sehingga apa namanya, ketika materi sudah tercukupi semuanya ya, terus merasa puas gitu deh, jangan ya. Terus kemudian visualisasikan impian Anda, buat buku impian atau dream book ya, dan carilah foto-foto yang Anda yang dapat menggambarkan impian Anda. Misal contoh tadi kita pengen menunaikan ibadah umroh atau haji bersama keluarga. Nah, tempel aja gambar ya yang menjadikan hati kita tergugah sehingga kita memang benar-benar harus mewujudkan impian itu. Seperti itu. Oke. Nah, sikap yang berikutnya adalah edifikasi dan teachable. Edifikasi. Nah, edifikasi adalah suatu sifat menghargai, menghormati, dan mempromosikan. Edifikasi tersirat melalui ucapan, tindakan, dan ekspresi Anda. Jadi, edifikasi itu ya memberi sebuah penghargaan gitu loh. Jadi ini tujuannya sangat luar biasa sekali. Nah, terus teachable adalah sikap seseorang yang siap belajar. Orang yang punya sikap teachable adalah orang yang akan maju dalam bidang apapun. Jadi
orang yang rendah hati, ya, mau belajar, merasa dirinya itu belum matang, selalu hijau seperti itu. Karena apa? Jangan sampai kita merasa diri kita itu sudah matang. Sesuatu hal yang sudah matang sebentar lagi akan busuk seperti itu. Jadi teruslah merasa diri kita itu segar, terus merasa hijau, jadi akan terus membutuhkan sesuatu hal yang baru dan tentunya mau dibimbing seperti itu ya. Nah, ini edifikasi. Edifikasi suatu perkataan yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda berdampak berbeda. Contoh seperti ini. Eh kalau kita pernah lihat iklan-iklan di TV gitu kan, minuman ini roso gitu kan, minuman ini roso. Yang ngomong ya cuma ngomong roso gitu aja ya. Yang ngomong Mbah Marijan sama yang ngomong jenengan kira-kira dampaknya berbeda nggak? Beda ya. Karena apa? Mbah Marijan mampu menaklukkan Merapi seperti itu. Sedangkan jenengan mampu menaklukkan apa ya gitu. Nah, ini contoh ya suatu perkataan yang sama ya diucapkan oleh orang yang berbeda, dampaknya berbeda. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, terus berikutnya apa? Edifikasi inilah yang akan mempercepat bisnis Anda, namun bukan edifikasi yang dimanipulasi. Ya, jadi misal nih contoh ya ada upline ya, ini upline itu perlu diedifikasi ya. Apa namanya? Kita mau mengenalkan ke orang, nah seperti itu ya. Tapi harus digarisbawahi, jangan sampai dimanipulasi. Nanti yang diedifikasi ini padahal dia nggak gini gitu kan. Nah, diedifikasinya gini, nah itu namanya manipulasi. Nah, edifikasi yang tulus akan memberikan dampak yang luar biasa. Harus tulus, ya. Tulus ikhlas, ya harus tulus tulus ikhlas. Jangan tulus ikhlas, ya. Jangan tulus ikhlas. Ntar kalau kalau ada uangnya, ya baru nih bener-bener ikhlas ya harus tulus dan ikhlas jangan karena tulus ikhlas ada duit abang disayang nggak ada duit abang ditendang nah jangan ya nah ini pelajaran aja intermezzo gitu ya biar nggak ngantuk nanti terus semua orang mempunyai sisi positif dan negatif nah fokuslah kepada sisi positifnya yang dapat membantu membangun bisnis Anda. Jadi benar ya, mindset kita harus selalu positif, jangan yang negatif. Dan kita tetap fokus ya, fokus aja dengan sesuatu hal yang positif. Jangan fokus kepada sesuatu hal yang negatif. Kalau sampai fokus kepada sesuatu hal yang negatif, maka energi Anda akan terkuras habis, capek. Nah, seperti itu. Fokus aja ya, fokus aja ke sesuatu hal yang positif ya, selalu apa namanya? eh, hal yang baik, jangan yang tidak baik. Seperti itu. Oke. Anda dapat mengedifikasi siapa aja kecuali diri sendiri ya. Jadi yang kalau mengedifikasi diri sendiri itu tidak boleh ya, kurang tepat. Nah, seperti itu. Terus edifikasi harus timbal balik. Jika Anda menerima edifikasi tanpa memberikan kembali kepada downline atau upline Anda. Jadi ketika diedifikasi ini contoh kita dikenali sama member kita ya. Ya, kita berikan edifikasi pula ke member kita juga. Nah, ini juga orang-orang yang luar biasa seperti itu. Jadi dengan apa namanya dengan beliau ya Insya Allah orang yang sangat baik, jujur, amanah. Nah, itu misal saja ya. Jadi kita harus timbal balik terhadap siapa yang telah mengedifikasi kita tadi seperti itu. Oke. Hmm, kemudian, nah, siap.
Siapa yang diedifikasi? Nah, ini siapa saja yang perlu kita berikan edifikasi. Hal-hal yang berkaitan dengan membangun bisnis Anda, ya, contoh seperti perusahaan, ya, manajemen. Nah, perusahaannya itu juga harus diedifikasi, ya. Perusahaan contoh misal nih, perusahaan sudah memiliki gedung sendiri, ya, legalitasnya komplit. Nah, terus manajemen pun perlu diedifikasi. Manajemen yang insya Allah orangnya amanah, ya, mempunyai pengalaman yang tidak diragukan lagi, bahkan sudah puluhan tahun memiliki kemampuan di bisnis network marketing seperti itu ya. Terus kemudian apa? Produk dan marketing plan ya, produk nih. Misal nih contoh ya, kita perlu edifikasi. Saat ini misal terjadi kelambatan produksi ya, kelambatan produksi, stok produk habis misal ya. Terus kemudian malah menjelekkan produknya gitu. Misal nih produk kok sampai habis gitu. Kita jangan sampai ya hal ini eh, negatif ya. Jangan sampai hal ini terjadi sesuatu hal yang negatif. Nah, kita perlu edifikasi juga tentang produk ya, tentang produk ini, produk misal terjadi kelambatan. Nah, ini yang kira-kira yang ngabisin produk siapa? Ya, kira-kira yang ngabisin produk siapa? Kita kan. Nah, ini kenapa kok sampai terjadi habis? Nah, ini berarti saking luar biasanya manfaat produk kita. Nah, ini edifikasi produk ya, seperti itu. Marketing plan ya. Dalam marketing plan pun juga diedifikasi. Ini ketika kita menjalankan ini mendapatkan ini. Nah, seperti itu. Ya, terus program Citran Academy. Nah, program Citra Academy pun juga harus kita edifikasi ya, edifikasi ke member-member kita ya. Karena apa, orang insya Allah ya, ini karena memang Citra Academy ini kan baru kita mulai bentuk ya, insya Allah ya, ketika orang yang siap ya, siap hadir, siap untuk dibimbing, dibina, dan mengikuti program-program dari Citra Academy, insya Allah dia akan berikutnya menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang intinya tahan banting ketika di lapangan, ya tentunya akan berbalik juga dengan eh, mendapatkan sebuah impian-impian yang kita harapkan tadi ya, bisa mewujudkan dan kembali tentunya sukses buat teman-teman ya. Karena apa? Di Citran Academy kita sudah mempunyai kampus ya, kampus untuk pelatihan-pelatihan buat teman-teman ya, seperti itu. Sering sudah kita sampaikan bahwasanya dengan Citran Academy ini adalah kampus dari Citran Indonesia. Citra Indonesia sebagai apa namanya, supply produknya ya, supply yang menyediakan marketing plan-nya ya, tapi di sini ada pendamping yaitu Citra Academy yang insya Allah akan selalu support dalam menciptakan atau membuat training-training khusus untuk para membernya seperti itu. Oke. Terus berikutnya ada buku, video, motivasi dan pertemuan, upline dan sponsor Anda ya, pembicara pertemuan ini. Terus kemudian downline Anda seperti itu. Oke. Kapan ya kira-kira edifikasi terpenting dilakukan? Nah, edifikasi dilakukan setiap saat, namun yang terpenting pada saat-saat seperti ini contoh ya, edifikasi upline atau sponsor yang akan presentasi home meeting di rumah Anda. Ya, ini perlu ya disampaikan ke calon-calon peserta yang hadir ya. Jadi sebelum mengisi sesi acaranya ya, itu upline atau sponsor kita ya perlu di edifikasi ya. Karena apa? Tujuannya ya ibarat gini, upline itu kita beri sebuah kekuatan gitu loh, kekuatan. Jadi ketika orang ya mendengarkan apa namanya, apa yang disampaikan oleh upline atau sponsor kita nantinya ketika di acara home meeting, orang itu oh, jadi memang dia benar-benar serius gitu loh, menerima ya, dan
yakin terhadap apa yang disampaikan seperti itu. Ini edifikasi. Nah, terus pada saat Zoom meeting ya untuk mengajak orang ke JOP ya, edifikasikan seorang upline yang lebih tinggi untuk dikenalkan pada saat JOP. Misal contoh di sini ya ada teman-teman di sini mengundang acara JOP. JOP itu G-Trend Opportunity Presentation secara offline ya. Kemudian edifikasi nanti itu ketika di sana nanti ada upline teman-teman ya mungkin yang apa namanya eh, peringkatnya sudah dikatakan boleh lah sudah peringkat misal teman-teman belum punya peringkat ya kemudian nanti datang ngajak orang ya terus bisa nanti kenalin dengan upline yang memang sudah punya peringkat sudah mendapatkan reward mungkin ya nah itu perlunya edifikasi ini seperti itu terus edifikasi downline Anda pada saat mereka memperkenalkan prospeknya kepada Anda. Nah, ini juga ya ini penting. Terus edifikasi upline dari luar kota yang akan membantu Anda. Nah, ini penting banget ya misal ada upline-nya datang ya dari luar kota ya harus diedifikasi itu tujuannya untuk membantu upline ya seperti itu terus edifikasi downline Anda di luar kota ya di depan jaringannya setiap saat ada kesempatan bertemu misal contoh upline-nya di luar kota gitu kan upline-nya di luar kota terus kemudian teman-teman ketemu timnya dengan tadi yang kebetulan upline-nya ada di luar kota nah itu perlu diedifikasi juga seperti itu oke meskipun itu downline kita nah edifikasi semua pembicara atau presenter pertemuan ini wajib ya di biar apa ya biar orang itu menerima itu dengan mudah lah artinya gitu. Jadi edifikasi itu sebetulnya untuk kita sendiri kembalinya bukan hanya sebatas untuk upline gitu, tapi akan mempermudah ketika upline menyampaikan sesuatu orang itu lebih mudah menerima seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya adalah teachable. Nah, rendah hati adalah kata kunci untuk dapat mempunyai sifat teachable. Rendah hati, mau belajar, ya. Di sini meskipun orang yang memberikan materi, orang memberikan training, orang yang memberikan sebuah ilmu kepada teman-teman semua, ya, itu mungkin usianya lebih muda dari Anda, ya. Mungkin usianya lebih eh, eh, ah jangan menganggap itu kan yang ngasih em, boleh dikatakan junior saya. Jangan sampai kita mempunyai anggapan yang seperti itu. Kita harus di sini itu kita harus teachable siapapun itu ya. Mungkin secara apa namanya? Secara ilmu di luaran sana ya itu lebih tahu tentang di luar sana itu lebih tahu ya lebih tahu Anda daripada upline Anda ya tapi perihal G-Trend ya tentunya upline Anda yang lebih tahu nah inilah perlunya ya teachable kita mau belajar rendah hati seperti itu jangan merasa diri kita wah itu kan junior saya gitu jangan ya. Terus jangan merasa sudah matang. Nah, tadi ya, jangan merasa sudah matang karena itu pertanda sebentar lagi akan busuk. Tetaplah merasa hijau ya, terus segar ya untuk terus mempunyai ruang dalam dalam belajar seperti itu. Jadi hati-hati ya ketika nanti pertemuannya kan itu aja ya malas datang ke JOP karena apa nanti materinya pun juga itu aja ini kurang tepat nah seperti itu jadi jangan merasa diri kita ini sudah matang seperti itu oke terus saja merasa hijau dan terus pengen terus mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti itu oke ini juga contoh ya karena apa kita itu melakukan ibarat kita itu memberi contoh kepada downline kita ya kepada member kita ya seperti itu jangan tidak baik terhadap member karena apa akan terjadi duplikasi ketika
kita memberikan contoh yang tidak baik, maka member kita pun akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik juga. Seperti itu. Ya, guru kan dari guru ya, digugu dan ditiru. Nah, seperti itu. Tinggal kita nih menjadi guru yang seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Jadi terus jadi kalau sikap teachable ini dibudayakan kepada seluruh jaringan, maka tak dapat dibayangkan ya pesatnya pertumbuhan jaringan Anda. Luar biasa pokoknya ketika teman-teman di sini mau rendah hati, teachable ya. Wah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Tentunya jaringan teman-teman ya, bisnis teman-teman akan bertumbuh dan berkembang secara pesat. Oke, terus berikutnya, nah ini mau belajar ya. Sikap mau diajar adalah sikap yang haus belajar ilmu dan pengetahuan sehingga dengan segera diikuti petunjuknya tanpa menunda di dalamnya. Ada rasa gairah dan sangat untuk sukses. Seperti itu. Ya. Percaya. Percaya adalah sikap untuk mempertanyakan. Bertanya berbeda dengan mempertanyakan. Bertanya sikap yang mendasari adalah ketidaktahuan, sedangkan mempertanyakan sikap yang mendasari adalah ketidakpercayaan atau keraguan-raguan. Teachable, sikap teachable ada dua ya tadi ya mau belajar dan percaya. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus sikap yang berikutnya adalah alat bantu. Nah, ini perlunya kita mengupgrade diri ya. Ada buku ya, terus ada video motivasi, terus dan juga ada pertemuan. Nah, buku-buku positif ya, buku-buku positif itu contoh ya kita belajar pengetahuan. Jadi memang ada kalau istilahnya itu apa ya? Kita langsung belajar sama sama yang membuat buku tersebut ya. Coro coro ibaratnya hadis itu rawinya jelas. Nah, seperti itu. Terus kan input positif ya. Terus orang tidak tersinggung dikoreksi oleh buku. Jadi ketika kita nih memberikan, kita pengen ngasih tahu ke member kita ya. Ternyata member ini sikapnya nih kurang bagus gini ya. Kalau kita kasih tahu secara langsung, mungkin dia akan berontak ya kan, mungkin akan tersinggung. Tapi biarkan dia membaca buku. Contoh, ini saya punya buku bagus loh, yang ini insya Allah akan eh, menambah pengetahuan tentang sikap kita, ya, nah seperti itu. Jadi dia nggak akan tersinggung, ya, karena apa? Bukan kita yang menyampaikan, tapi buku seperti itu. Dia akan dikoreksi oleh buku itu. Jadi oh itu ya, oh iya ya. Jadi insya Allah akan ketika setelah membaca ya insya Allah dia akan berubah sikapnya seperti itu. Ini contoh ketika kita mau menggunakan alat bantu yaitu yang namanya buku-buku positif seperti itu. Terus buku dapat menjadi jembatan yang baik untuk menyampaikan hal-hal yang sensitif kepada dosen Anda tadi ya. Terus bacalah secara rutin minimal 10 menit per hari. Ini pentingnya buat teman-teman ya. Kira-kira nih teman-teman di sini sudah belum merutinkan setiap hari minimal 10 menit per hari membaca buku positif ya. Buat teman-teman yang baru memulai bisnis MLM ya boleh nih baca buku seperti ini yang saya bawa nih yang di layar teman-teman semua ada ya. Ini The Script Book of MLM ya ini. Ini luar biasa ini membuka paradigma orang yang belum tahu tentang MLM. Nah ini ketika sudah tahu tentang eh, apa namanya pengen tahu tentang MLM sejatinya, nih buka dan beli, nggak cuma dibuka ya, tapi dibeli. Oke, membaca secara rutin dapat merubah sikap dan kebiasaan buruk karena efek dari pemrograman bawah sadar itu secara otomatis ya. Jadi ketika kita input sesuatu hal yang positif ya jadi kita akan keluarnya itu ya sesuatu hal yang positif juga itu secara tidak langsung. Oke, video motivasi. Nah Anda bisa
melihat banyak video motivasi di internet. Ya ini sekarang kan banyak ya, media kita itu sudah dimudahkan ya. Seperti kita itu hidup di era yang sangat mudah ya. Kalau dulu, zamannya dulu, waktu saya jalanin usaha MLM itu ya, dulu belum ada nih di internet gitu kan, kita nyari video motivasi ya. Dulu kita harus belajar menggunakan kaset ya, kita harus beli kaset ke perusahaan ya untuk kita mendengarkan kaset-kaset motivasi seperti itu, pakai Walkman gitu kan ya. Itu era dulu waktu masih kurang lebih ya sekitar 2009-an 2009-an yang lalu lah. Itu kurang lebih kita masih dengarkan kaset ya, pakai Walkman ya, sambil sambil jalan gitu. Nah itu. Terus video motivasi merupakan input positif untuk pemrograman bawah sadar. Jadi tadi ya ketika kita memasukkan sesuatu hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Video motivasi salah satu alat untuk belajar kepada orang sukses. Ya, terus luangkan waktu 10 menit setiap harinya untuk melihat video motivasi. Itu pentingnya. Jadi setiap hari memang kita harus selalu berhusnudon ya, jangan sampai kita suudon, husnudon terus ya, jangan sampai berikan input ke otak kita ini ya, jangan sesuatu hal yang negatif ya, pasti hasilnya akan negatif. Karena apa yang keluar itu juga apa yang kita pikirkan, seperti itu ya. Jadi input, berikan masukan asupan ke otak kita ini sesuatu hal yang positif. Oke, pertemuan. Kelebihan pertemuan dari alat yang lain adalah memberikan atmosfer yang dapat membangkitkan motivasi. Jadi ruhnya di bisnis MLM itu ya di pertemuan. Jadi jangan sampai teman-teman ini ketinggalan ketika ada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Jitren. Seperti itu. Ya. Orang yang tahu belum tentu bertindak, tetapi orang yang termotivasi pasti bertindak. Beda banget, ya. Kalau cuma sebatas diceritani, ya, itu beda banget rasanya ketika dia nggak langsung hadir dalam pertemuan. Pertemuan, ya, sama dengan termotivasi, kemudian bekerja, kemudian menghasilkan. Nah, dari pertemuan orang itu jadi termotivasi. Setelah termotivasi, orang itu akan bekerja. Nah, setelah dia bekerja, ya, melakukan presentasi ke sana kemari, ya, dia akan mendapatkan hasil seperti itu. Ya, hadir pada setiap pertemuan karena Anda dan downline Anda tidak tahu pertemuan mana yang akan membuat Anda atau downline Anda membuat keputusan yang penting. Jadi ketika ada pertemuan, ya, kalau saya pribadi, ya, dimanapun dulu ya, kalau ada pertemuan, ya, pasti saya, apalagi di dalam kota sendiri, ya, dalam kota ada melakukan pertemuan, ya, wajib buat saya untuk hadir, gitu. Kecuali kita sedang berada di luar kota, seperti itu. Terus pada saat Anda merasa malas untuk datang ke pertemuan, itulah sebenarnya saat di mana Anda paling memerlukan pertemuan. Jangan sampai menunggu kita malas, ya. Jangan sampai ya. Tidak tahu nih, pas malas ternyata pembicaranya keren, ya, sehingga kita termotivasi. Nah, seperti itu. Kan kita nggak tahu, ya, makanya itulah pentingnya kita wajib datang di setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Jipren. Nah, terus yang berikutnya apa? Berikutnya adalah afirmasi. Afirmasi adalah teknik berbicara kepada diri sendiri, tepatnya adalah bicara ke otak bawah sadar. Afirmasi selain dapat meningkatkan kemampuan Anda, juga dapat menjadi pendobrak untuk menghancurkan mental block Anda. Sebelum melakukan afirmasi yang efektif, kita perlu merenungkan untuk meriksa kelemahan dan kekuatan Anda. Jadi itulah pentingnya kita melakukan afirmasi. Kita bicara terhadap diri kita sendiri, yang memberikan sesuatu hal energi positif terhadap model kita sendiri, seperti itu. Dan ini wajib dilakukan setiap hari juga, ya. Terus, ya,
faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan afirmasi. Yang pertama adalah subjeknya jelas. Afirmasi diawali dengan kata saya, ya. Jadi tadi ya ngomong sama diri sendiri, ini ngomongnya saya, gitu. Sebut nama Anda. Nah, itu boleh. Atau saya, ya. Terus gunakan kalimat positif, ya. Karena otak bawah sadar tidak memahami kata jangan, ya. Tidak tahu atau bukan. Contoh, Anda ingin menghilangkan rasa malas, maka gunakan kata rajin, ya, sebagai lawan kata atau antonim. Bukan ini, ya, bukan tidak malas, ya. Jadi beda. Jadi otak kita itu nggak bisa nerima ketika kita malas, tidak malas gitu. Dia nggak bisa, tapi dia akan menerima ketika antonimnya yang kita sampaikan. Jadi malas ya, kita harus rajin seperti itu dalam afirmasi Anda. Nah, gunakan kalimat dimensi waktu sekarang bukan besok atau nanti seperti itu. Terus diucapkan berulang-ulang minimal lebih dari 90 hari setiap hari. Harus setiap hari minimal itu 90 hari untuk memberikan kekuatan, memberikan apa ya, eh, eh, kebiasaan terhadap diri sendiri untuk memberikan sebuah afirmasi. Terus diucapkan penuh dengan semangat, ya. Itu ngomongnya saya, ya. Kan nggak etis gitu loh. Orang ngomong afirmasi kok lemes, ya kan? Enggak, ya. Jangan sampai gitu, lesu, ya kan? Oh, jangan. Diucapkan benar semangat, antusias, dan keyakinan. Jangan sampai ngomong ke diri sendiri, memberikan sebuah afirmasi ke diri sendiri kok nggak percaya, ya toh, susah nanti hasilnya, ya. Pasti gagal, ya. Pasti. Karena apa? Ya satu kuncinya untuk ini kunci untuk menghasilkan afirmasi yang tepat yaitu tadi ya, ucapkan penuh dengan semangat, antusias dan keyakinan. Tidak bisa enggak, ya, meliputi tiga itu. Terus gunakan cermin atau HP dan tatap mata wajah Anda di sana. Hmm, pasti bisa. Saya luar biasa. Saya hebat. Contohnya, nah, afirmasi adalah teknik berbicara. Oh, ini sudah ya. Nah, oke, menulis afirmasi. Nah, ini ya, menulis afirmasi. Tuliskan ini saya sebatas contoh saja ya, nggak banyak. Ya, sebetulnya masih banyak lagi sesuatu yang harus kita afirmasikan setiap hari. Tapi saya nggak banyak ya, saya hanya sebatas memberikan 3 contoh saja. Contoh nih, misalnya contoh Anda lagi malas, ya. Malas berarti lawannya malas apa? Ya, lawan kata malas adalah rajin. Ya berarti saya harus rajin. Nah seperti itu. Saya rajin, saya giat seperti itu. Cepat menyerah berarti ulet lawan katanya. Terus ketika Anda takut berarti bukan jangan takut, tapi berani. Karena apa tadi ya, otak kita nggak akan nerima ya sesuatu hal yang tadi ya harus lawan katanya. Seperti itu. Maka afirmasi yang Anda lakukan setiap hari adalah saya rajin, saya ulet, saya berani. Yes, yes, yes. Saya pasti bisa. Seperti itu. Oke, oke. Selesai sudah materi kita pada malam hari ini ya. Tentunya insya Allah ini kita akan terus menambah wawasan teman semuanya dan semoga ilmu pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk kemajuan membangun kemajuan bisnis di tren Indonesia yang saat ini teman-teman jalankan. Oke, mungkin ada pertanyaan atau apa boleh ya sampai jam 9 aja, jangan lama-lama. Gitu ya. Cukup sekian dari kami. Saya kembalikan kepada MC kita yang sangat luar biasa yaitu Mas Diki Renaldi. Dari kami cukup sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.